Apakah saham SMRA masih layak dipertimbangkan untuk investasi di tahun 2025? Dengan dividen yang konsisten dan proyek-proyek besar yang terus berkembang, Summarecon menjadi salah satu emiten properti favorit di Bursa Efek Indonesia. Tapi, apa benar SMRA masih menjanjikan? Simak analisis lengkapnya di video ini. Summarecon adalah salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1977. Perusahaan ini terkenal dengan proyek ikoniknya seperti Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi, Summarecon Crown Gading, Summarecon Mall Kelapa Gading, dan Summarecon Bandung. SMRA melantai di Bursa Efek Indonesia pada 11 Desember 1990 dengan harga IPO Rp2.500 per lembar saham. Sejak itu, SMRA terus menunjukkan kinerja yang solid, baik dari sisi operasional maupun keuangan. Mari kita lihat kinerja SMRA dalam 5 tahun terakhir. Dari segi pendapatan, SMRA mencatat pendapatan konsisten di atas Rp4 triliun per tahun. Laba bersih SMRA juga tumbuh stabil, bahkan berhasil mencatat kenaikan 51% pada tahun 2023. Tahun 2024, full year kemungkinan SMRA akan mengalami lonjakan kenaikan pendapatan dan laba hingga 66% lebih tinggi dibanding tahun 2023. SMRA juga dikenal sebagai emiten yang rutin membagikan dividen. Tahun 2023, dividen yieldnya mencapai 5-6%, yang sangat menarik bagi para investor. Dengan fundamental yang kuat, SMRA menjadi salah satu saham properti yang layak dipertimbangkan untuk portofolio jangka panjang. Summarecon terus melakukan ekspansi dengan proyek-proyek baru yang menjanjikan. Summarecon Tangerang merupakan township atau kota mandiri seluas 109 hektar. Memiliki 6 danau buatan, membuatnya jadi hunian dengan kawasan hijau yang asri. Summarecon Makassar. Proyek terbaru lainnya ada di kota terbesar keempat Indonesia dengan mendirikan Summarecon Mall Makassar, Sekolah Islam Al-Azhar, Pasar Mandiri, dan Summarecon Mutiara Makassar. Summarecon Crown Gading. Proyek mixed use ini rencananya akan berdiri di atas lahan seluas 437 hektar. Summarecon Mall Bekasi tahap 2. Mall ini rencananya akan berdiri di atas lahan seluas 46.000 meter persegi dan akan terhubung dengan mall pertama, Rusun ASN di IKN. Summarecon juga mendapat proyek untuk mendirikan rumah susun bagi ASN yang akan berkantor di IKN jika proyek pembangunan di IKN terus berlanjut. Proyek-proyek ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan perusahaan, tapi juga memperkuat posisi SMRA sebagai pengembang properti terkemuka di Indonesia. Tahun 2025, Summarecon diprediksi akan bisa bertahan meski keadaan ekonomi Indonesia belum dipastikan akan mengalami akselerasi. Bagaimana dengan valuasi saham SMRA saat ini? Saat ini SMRA diperdagangkan di kisaran 300-an per lembar saham. Anjlok dari harga tertinggi di kisaran 700-an pada Oktober 2024. Per SMRA sekitar 4,9 kali, masih jauh di bawah rata-rata industri properti yang mencapai 15 kali. PBV-nya ada di angka 0,7 kali. Menunjukkan saham ini masih under value. Dibandingkan dengan emiten properti lainnya seperti BSDE, Ciputra, atau Medland, SMRA menawarkan valuasi yang lebih menarik dengan dividen yield yang kompetitif. Namun investasi saham di SMRA juga memiliki beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fluktuasi ekonomi. Industri properti sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, seperti suku bunga dan daya beli masyarakat. Dan yang kedua, persaingan yang ketat.
banyak pengembang properti baru dan lama yang menawarkan produk serupa. Yang ketiga, regulasi pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pastikan untuk melakukan diversifikasi portofolio dan tidak mengalokasikan semua dana di satu saham. Jadi, apakah SMRA masih menjanjikan di tahun 2025 ini? Dengan fundamental yang kuat dan proyek-proyek baru yang menarik, serta dividen yang konsisten, saham SMRA tetap menjadi salah satu pilihan menarik untuk investasi jangka panjang. Tapi, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri dan menyesuaikan dengan profil resiko kamu. By the way, kalau kamu tertarik dan senang dengan dunia properti, bisa kunjungi situs investasiproperti.id. Kamu bisa mendapatkan info dan tips menarik seputar dunia properti. Oke guys, jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk update video investasi lainnya. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.